Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfia Sedatul Hamdiah dengan nomor NIM 21220231, Prodi Komunikasi Penyiaran Islam. Video ini dibuat untuk melengkapi mata kuliah fikih. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian toharoh dan ruang lingkup toharoh. Jadi toharoh secara bahasa yaitu bersih atau bersuci, dan secara istilah toharoh itu membersihkan diri dari sesuatu yang ada di tubuh, pakaian, tempat yang menjadi hambatan kita ketika hendak melakukan ibadah. Jadi poin-poin taharoh di situ ada pengertian taharoh. Yang pertama yaitu membersihkan atau bersuci, dan yang kedua taharoh secara istilah yaitu membersihkan diri dari sesuatu yang menghalangkan kita untuk melakukan suatu ibadah. Dan di sini ada pembagian taharoh dari segi lahir dan batin. Apa itu toharoh batiniyah? Yaitu toharoh yang membersihkan diri dari kemusyrikan atau contohnya seperti penyakit hati, sombong, riya, terus dengki. Cara membersihkannya gimana? Dengan cara kita banyak-banyak berzikir, dengan cara kita banyak-banyak bertaubat. Dan di sini ada toharoh lahir. Apa itu toharoh lahir? Yaitu bersuci dari kotoran hadas atau najis. Cara membersihkannya seperti apa? Seperti kita berwudu sebelum kita melakukan sholat atau ibadah-ibadahnya. Terus mandi besar itu termasuk toharoh lahir. Terus tayamum, kalau tayamum itu kalau ada halangan, kalau misalkan nggak ada air, itu baru boleh melakukan toharoh. Dan di sini saya akan menjelaskan atau memberitahukan sunah-sunah toharoh itu apa aja sih. Yang pertama yaitu mandi ketika sholat Jumat, itu termasuk dalam sunah-sunah toharoh ya. Yang kedua ada mandi sebelum melaksanakan sholat Idul Adha atau Idul Fitri, itu juga termasuk sunah-sunah dalam toharoh. Dan ada lagi sunah toharoh yaitu apa? Kita melakukan mandi setelah melakukan mandi mayat, itu termasuk sunahnya dalam toharoh ya. Terus ketika akan masuk ke kota Mekah, kita juga di situ disunahkan untuk mandi dulu, disunahkan untuk bertoharoh, mensucikan diri sebelum masuk ke dalam kota Mekah. Dan termasuk wukuf di padang Arafah juga itu harus atau disunahkan untuk mandi atau bertoharoh. Ada syarat dan rukun toharoh. Yang pertama syaratnya apa untuk bertoharoh? Yang pertama ada Islam. Jadi kita sebagai umat Islam sebelum melakukan ibadah kita hendaklah bertoharoh, wudu ya, kayak gitu. Jadi orang-orang Islam ya melakukan toharoh gitu. Yang kedua ada berakal. Jadi syarat yang kedua yaitu harus berakal. Untuk apa orang gila bertoharoh? Jadi hanya orang-orang yang berakal saja yang melakukan toharoh gitu. Yang ketiga ada baligh. Apa itu baligh? Sempurnanya umur 15 tahun. Yang keempat ada masuknya waktu. Jadi masuk waktu sebelum pas sholat gitu, pas azan. Jadi kita pas masuk azan masuk bertoharoh. Terus di sini ada berhentinya haid dan nifas. Jadi setelah kita berhenti haid dan nifas, hendaklah kita mandi wajib ya. Jadi diwajibkan untuk bertoharoh gitu. Terus ada air dan debu yang suci, terus berdaya mengikuti kemampuan. Adanya air dan debu yang suci untuk mensucikan ketika kita bertoharoh. Jadi
orang yang melakukan toharoh harus menggunakan air yang suci mensucikan dan debu yang bersih gitu, yang suci, yang masih suci. Dan yang terakhir ada berdaya mampu untuk melakukannya gitu. Jadi selagi kita mampu, hendaklah kita bertoharoh gitu ya. Rukun-rukun toharoh apa aja? Niat dalam hati. Jadi kalau kita wudhu hendaklah kita niat dulu dalam hati. Gimana niatnya niat wudhu, Latifah? Niat berwudu untuk menghilangkan hadas yang kecil fardu karena Allah. Nah, jadi kita sebelum berwudu di dalam hati dulu niat. Terus yang kedua ada membasuh wajah. Yang ketiga ada mencuci kedua tangan, sikut. Terus yang keempat ada mengusap kepala. Dan yang kelima ada membasuh kedua kaki. Yang keenam harus tertib. Jadi harus tertib dari niat, terus membasuh muka atau wajah, mencuci kedua tangan, dan lain-lain. Dalil-dalil tentang toharoh. Yang pertama yaitu Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi, Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. artinya Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mensucikan diri. Nah, jadi Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai atau menyukai orang-orang yang bertobat dan mensucikan dirinya. Itu termasuk dalil-dalil dari tentang taharah. Dan terus ada lagi di sini hadisnya. Apa yang pertama yaitu la yaqbalullahu sholatu bighairi tahur. Allah tidak akan menerima sholatnya yang tidak dengan bersuci. Jadi Allah tidak akan menerima sholat hambanya ketika dia dengan keadaan kotor, ketika dia dengan keadaan yang tidak bersuci gitu. Jadi sebelum kita sholat diwajibkan untuk bertoharoh, untuk berwudu, untuk yang sudah selesai haid untuk mandi dulu gitu. Terakhir di sini ada pentingnya toharoh dalam kehidupan. Yang pertama apa? Yaitu menghilangkan bau busuk dari tubuh yang tidak disenangi oleh malaikat. Jadi malaikat aja nggak senang bau busuk, apalagi teman kita gitu. Jadi kita menghindari. Jadi diutamakan kita untuk bertoharoh. Yang kedua yaitu menanamkan bahwa kebersihan itu sebagian daripada iman. Jadi itu juga termasuk pentingnya toharoh dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir yaitu untuk mensucikan anggota tubuh dari dosa-dosa. Jadi setidaknya dengan cara kita bertoharoh, sedikit demi sedikit dosa kita akan diampuni ya. Mungkin kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.